Ini adalah cerita tentang gadis desa ini menolong burung merak yang kehujanan. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Desa Sumberjati terletak di kaki perbukitan hijau yang dikelilingi hutan lebat dan persawahan luas. Desa itu tampak tenang dari kejauhan, namun bagi sebagian penduduknya, kehidupan berjalan keras dan penuh keterbatasan. Di sanalah Ida tinggal, seorang gadis desa berusia 18 tahun, berwajah sederhana dengan mata jernih yang selalu menyimpan kesedihan sekaligus keteguhan. Ida hidup bersama ibunya di sebuah rumah bambu kecil di pinggir desa, dekat aliran sungai dangkal yang airnya sering keruh saat musim hujan. Ayahnya telah lama meninggal, terseret banjir bandang bertahun-tahun lalu. Sejak itu, Ida menjadi tulang punggung keluarga, membantu ibunya bekerja apa saja demi bertahan hidup. Setiap pagi, sebelum matahari muncul sepenuhnya, Ida sudah bangun. Ia menyapu halaman, menimba air dari sumur, lalu menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan singkong rebus. Setelah itu, ia berjalan ke sawah membantu tetangga menyangi rumput atau memanen padi dengan upah seadanya. Meski hidupnya berat, Ida jarang mengeluh. Ia percaya bahwa selama ia jujur dan baik, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Namun, tak semua warga desa memandang Ida dengan baik. Beberapa orang menganggapnya gadis pembawa sial karena keluarganya selalu miskin. Ada pula yang meremehkannya karena penampilannya sederhana dan pendiam. Bisikan-bisikan itu sering sampai ke telinganya, tapi Ida memilih diam. Ia lebih sering berbicara pada alam, pada angin, pepohonan, dan burung-burung yang sering ia temui saat bekerja di ladang. Sore itu, langit Sumberjati terlihat berbeda. Awan gelap menggantung rendah, bergerak cepat seolah dikejar sesuatu. Angin bertiup kencang, menggoyangkan padi yang hampir menguning. Para petani bergegas pulang lebih awal, takut hujan besar akan turun. Ida yang sejak pagi membantu memanen padi di ladang Pak Wiryo, berpamitan lebih dulu. Ia membawa sebakul kecil padi upah kerjanya hari itu. Saat melangkah pulang, perasaan aneh menyelinap di dadanya. Jantungnya berdebar tanpa sebab jelas. Kenapa rasanya tidak enak begini? Gumamnya pelan. Biasanya Ida memilih jalan utama desa, tetapi sore itu langkahnya berhenti di persimpangan kecil menuju hutan. Jalan setapak itu lebih sepi dan lebih cepat menuju rumahnya. Meski warga sering memperingatkan agar tak melewati hutan menjelang hujan, karena dipercaya banyak makhluk gaib, Ida memutuskan tetap melangkah. Angin semakin kencang. Daun-daun beterbangan. Langit menggelap drastis. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Tetesan air seperti dicurahkan tanpa ampun dari langit. Ida berlari kecil sambil memeluk bakulnya, pakaiannya mulai basah. Petir menyambar, membuat tanah bergetar dan jantung Ida berdegup kencang. Di tengah derasnya hujan, tiba-tiba terdengar suara aneh. Bukan suara angin. Bukan pula suara binatang biasa. Suara itu seperti jeritan lirih, panjang, menyayat, dan penuh kesakitan. Ida berhenti melangkah. Apa itu? Bisiknya, menahan napas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, berasal dari arah semak-semak di dalam hutan. Hatinya diliputi rasa takut. Nalurinya berkata untuk pergi, untuk berlari pulang secepat mungkin. Namun ada sesuatu yang lebih kuat, rasa iba yang menekan dadanya. Ida menoleh ke arah suara itu. Hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan keraguan dan keberanian. Kalau ada makhluk yang terluka, katanya lirih, masa aku tega meninggalkannya? Dengan langkah gemetar, Ida masuk lebih dalam ke hutan. Tanah licin, akar pohon menjalar di mana-mana. Ia hampir tergelincir beberapa kali.
Petir kembali menyambar, menerangi sesaat apa yang ada di depannya. Dan saat kilatan cahaya itu muncul, Ida melihatnya. Seekor burung merak besar, dengan bulu-bulu indah berwarna hijau kebiruan, tergeletak di tanah. Sayapnya terjepit ranting patah. Seluruh tubuhnya basah kuyup, bulunya kusut dan berat oleh air hujan. Matanya terbuka lebar, memandang Ida dengan tatapan lemah dan penuh ketakutan. Ida terperangah. Ia pernah melihat burung merak di gambar atau cerita orang tua, tetapi belum pernah melihat yang sebesar dan seindah ini, apalagi di tengah hutan saat hujan badai. Ya Tuhan, napas Ida tercekat. Burung itu mengeluarkan suara lirih lagi, seolah memohon pertolongan. Ida merasakan dadanya sesak. Tanpa memikirkan mitos desa yang melarang menyentuh burung merak hutan karena dianggap keramat, Ida berlutut di tanah. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," ucapnya lembut, seakan burung itu bisa mengerti. Ia melepas selendang tua yang selalu dibawanya, lalu dengan hati-hati menutupi tubuh burung merak agar tidak semakin kedinginan. Saat jemarinya menyentuh bulu merak itu, sebuah sensasi hangat mengalir, membuat Ida terkejut. Namun ia mengabaikannya, mengira hanya perasaannya saja. Hujan semakin deras. Ida sadar ia tak bisa meninggalkan burung itu begitu saja. "Aku akan menolongmu," katanya mantap, meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Dengan tenaga seadanya, Ida berusaha mengangkat burung merak itu. Berat, jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun ia tidak menyerah. Sedikit demi sedikit, ia menyeret burung itu menuju gubuk tua bekas tempat berteduh pemburu yang tak jauh dari sana. Petir menyambar sekali lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Seolah alam sedang mengawasi keputusan Ida. Dan tanpa Ida sadari, langkah kecilnya sore itu telah membuka pintu menuju keajaiban besar yang akan mengubah hidupnya, desa Sumberjati, dan keseimbangan alam selamanya. Hujan turun semakin ganas seolah langit sengaja menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Angin menderu, menggoyangkan pepohonan tinggi di hutan, membuat ranting-ranting saling beradu dan mengeluarkan suara berderak menyeramkan. Ida berjalan tertatih di bawah hujan, tubuhnya basah kuyup, pakaian melekat di kulit, sementara napasnya terengah-engah menahan beban berat di hadapannya. Burung merak itu tidak melawan. Ia hanya mengeluarkan suara lirih yang semakin lemah, seakan setiap helaan napasnya adalah perjuangan terakhir untuk bertahan hidup. Selendang tua Ida yang melilit tubuh burung itu ikut basah, namun Ida terus menariknya perlahan, menahan rasa perih di telapak kakinya yang tergores batu dan duri. "Bertahanlah, sedikit lagi," bisik Ida, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Akhirnya, di balik tirai air hujan yang turun tanpa henti, Ida melihat bayangan sebuah gubuk tua. Atapnya miring, dinding bambunya mulai rapuh, namun bagi Ida saat itu, gubuk itu tampak seperti penyelamat. Dengan sisa tenaga, Ida menyeret burung merak itu masuk ke dalam. Begitu mereka berada di bawah atap gubuk, hujan masih terdengar keras, tetapi tidak lagi langsung menghantam tubuh mereka. Ida terduduk lemas di tanah, napasnya tersengal. Tangannya gemetar karena kedinginan dan kelelahan. Ia menatap burung merak itu dengan cemas. Tubuh burung itu bergetar hebat. Sayapnya terkulai, dan dari sela-sela bulu indahnya, tampak luka memar dan lecet akibat ranting patah. Mata burung itu setengah terpejam, namun sesekali terbuka menatap Ida. "Jangan mati, tolong jangan mati," ucap Ida lirih, suaranya bergetar. Ida segera melepas ikat rambutnya dan menggunakan kain bajunya yang masih agak kering untuk mengelap tubuh burung merak itu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tak pernah merawat burung apalagi sebesar ini. Namun nalurinya sebagai manusia yang penuh kasih memandunya.
Ia mengumpulkan dedaunan kering yang tersisa di sudut gubuk, lalu menumpuknya sebagai alas agar tubuh burung merak tidak langsung menyentuh tanah dingin. Dengan hati-hati, ia menopang sayap burung itu, mencoba membebaskannya dari posisi yang menyakitkan. Saat jemarinya menyentuh sayap burung itu, tiba-tiba burung merak tersebut mengeluarkan suara yang berbeda, bukan jeritan kesakitan, melainkan suara lembut, hampir seperti helaan napas panjang. Ida terdiam. "Tenang, aku di sini," katanya spontan. Entah mengapa, Ida merasa burung itu mengerti. Getaran tubuhnya perlahan mereda, meski masih lemah. Hujan di luar terus mengamuk, diselingi kilatan petir yang menyinari celah-celah dinding bambu gubuk. Setiap kali petir menyambar, Ida melihat sesuatu yang aneh. Bulu-bulu burung merak itu memantulkan cahaya samar, hijau kebiruan bercampur kilau keemasan. Ida mengerjap, mengira matanya salah melihat. Namun kilau itu muncul lagi, halus dan lembut, seperti cahaya yang bernapas. "Burung apa sebenarnya kamu?" gumam Ida, perasaan takjub bercampur takut. Waktu berjalan lambat. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Malam pun semakin pekat. Suhu di dalam gubuk menurun drastis. Ida mulai menggigil, tetapi ia tetap memeluk lutut di dekat burung merak itu, enggan meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba, burung merak itu bergerak sedikit. Kepalanya terangkat, lalu matanya terbuka lebih lebar. Ia menatap Ida lama, sangat lama, seolah sedang mengamati bukan hanya wajahnya, tetapi juga isi hatinya. Di saat itulah Ida merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kehangatan yang mengalir pelan dari arah burung merak itu, merambat ke udara di sekitarnya. Rasa dingin yang menggigit tubuh Ida perlahan berkurang. Tangannya yang gemetar mulai tenang. Ida menghela napas panjang. "Apa aku sedang berhayal?" bisiknya. Ia menyandarkan punggung ke dinding gubuk. Kelopak matanya terasa berat. Kelelahan dan dingin bercampur menjadi satu. Meski berusaha bertahan terjaga, tubuh Ida akhirnya menyerah. Namun sebelum ia benar-benar tertidur, sebuah kilatan petir yang sangat terang menyambar tak jauh dari gubuk. Suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar hebat. Ida tersentak. Dalam kilatan cahaya itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Burung merak itu berdiri, meski tertatih, dan bulu-bulunya mengembang perlahan. Cahaya lembut keluar dari tubuhnya, bukan menyilaukan, melainkan menenangkan. Hujan di luar terdengar mereda sesaat, seakan alam pun menahan napas. Ida terpaku, tak mampu bergerak. "Ini tidak mungkin," katanya nyaris tak bersuara. Burung merak itu menundukkan kepalanya ke arah Ida. Untuk sesaat, Ida merasa ada suara yang bukan berasal dari telinganya, melainkan langsung bergema di dalam dadanya. Sebuah suara halus, tenang, dan penuh wibawa. "Jangan takut." Ida menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Napasnya tercekat. "Aku?" suaranya gemetar. "Aku mendengarmu." Burung merak itu tidak menggerakkan paruhnya. Namun kehangatan di udara semakin terasa, dan suara itu kembali terdengar dalam batin Ida. "Kebaikanmu memanggilku untuk bertahan." Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Ida. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan haru yang tak bisa dijelaskan. Selama hidupnya, Ida sering merasa tak berarti. Namun saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kehadirannya benar-benar dibutuhkan. "Aku hanya tidak tega meninggalkanmu sendirian," ucap Ida pelan. Burung merak itu kembali menunduk, lalu perlahan merebahkan tubuhnya. Cahaya di sekitarnya meredup,
namun tidak sepenuhnya hilang. Hujan di luar mulai melemah, berubah menjadi rintik-rintik kecil. Keheningan menyelimuti gubuk tua itu. Ida menyadari satu hal dengan pasti, apa yang ia alami malam itu bukanlah mimpi biasa. Ada rahasia besar yang baru saja terbuka, dan dirinya kini telah menjadi bagian darinya. Ia menatap burung merak itu dengan perasaan campur aduk, takut, kagum, dan penuh harapan. Dan tanpa ia sadari, malam hujan itu adalah awal dari ikatan suci antara manusia dan penjaga alam yang kelak akan mengguncang takdir desa Sumberjati. Hujan telah berubah menjadi rintik yang jatuh perlahan, seperti sisa tangis langit yang belum sepenuhnya reda. Gubuk tua itu kini sunyi, hanya suara tetesan air dari atap bambu yang bocor dan napas pelan burung merak yang terbaring di atas dedaunan kering. Ida masih terjaga. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya bergejolak. Kata-kata yang tadi ia dengar, suara yang bukan berasal dari telinga, melainkan dari dalam hatinya, terus terngiang. Kebaikanmu memanggilku untuk bertahan. Ida memeluk lututnya, menatap burung merak itu dengan perasaan tak menentu. Ia takut jika semua ini hanya ilusi akibat kelelahan dan hujan. Namun kehangatan yang masih terasa di udara, serta kilau samar di bulu merak itu, membuatnya yakin bahwa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Perlahan, rasa kantuk kembali menyerang. Kelopak mata Ida terasa berat. Ia berusaha melawan, takut jika tertidur lalu bangun dan mendapati burung itu sudah mati atau menghilang. Namun tubuhnya tak lagi sanggup menahan lelah. "Aku di sini, aku tidak akan pergi," ucapnya pelan, seolah memberi janji. Tak lama kemudian, Ida tertidur. Namun tidurnya bukanlah tidur biasa. Ia merasa tubuhnya ringan, seakan terangkat dari tanah. Saat membuka mata, Ida mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Langit berwarna biru keperakan, tanpa matahari maupun bulan, tetapi terang oleh cahaya lembut yang datang dari segala arah. Di sekelilingnya, terbentang padang luas dengan pepohonan tinggi yang berkilau seperti terbuat dari kristal. Angin berhembus pelan, membawa aroma segar yang menenangkan jiwa. "Di mana aku?" bisik Ida. Tiba-tiba, terdengar suara kepakan sayap, bukan satu, melainkan ratusan. Dari kejauhan, ribuan burung merak muncul, terbang melingkar di udara. Bulu-bulu mereka berwarna hijau, biru, emas, dan putih bercahaya, memantulkan sinar seperti permata hidup. Ida tertegun. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, melainkan karena rasa kagum yang luar biasa. Di tengah padang itu, seekor burung merak yang jauh lebih besar dari yang lain turun perlahan. Bulu ekornya mengembang megah, dan di dahinya tampak cahaya seperti mahkota. Ida merasakan lututnya lemas. Ia berlutut tanpa sadar. "Bangkitlah, Ida," terdengar suara lembut namun berwibawa, bergema di seluruh ruang. Ida menengadah. Burung merak agung itu menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan, tatapan yang sama seperti burung merak yang ia tolong di hutan. "Apakah kamu?" tanya Ida dengan suara bergetar. "Ya," jawab suara itu. "Aku adalah penjaga keseimbangan yang kau selamatkan." Ida menunduk, air mata menggenang di matanya. "Aku hanya gadis desa biasa. Aku tidak tahu kenapa aku bisa berada di sini." Burung merak itu mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bercahaya. "Justru karena itulah engkau dipilih. Di saat manusia lain menimbang untung dan rugi, engkau memilih menolong tanpa pamrih." Sekeliling mereka berubah. Ida melihat bayangan desa Sumberjati, sawah yang retak karena kekeringan, sungai yang hampir mengering,
dan hutan yang perlahan rusak karena keserakahan manusia. Wajah-wajah warga desa tampak letih dan penuh kecemasan. Alam sedang terluka, ujar suara itu. Dan keseimbangan mulai goyah. Ida menutup mulutnya, hatinya terasa sesak. Ia melihat ibunya bekerja keras, warga desa berebut air, dan anak-anak kecil bermain di tanah yang mulai gersang. Apa yang bisa aku lakukan? Tanya Ida lirih. Burung merak itu menatapnya dalam-dalam. Keajaiban tidak lahir dari kekuatan, melainkan dari ketulusan. Tugasmu bukan memerintah alam, tetapi menjadi jembatan antara manusia dan keseimbangan. Cahaya di sekitar mereka semakin terang. Burung-burung merak lain terbang rendah, mengelilingi Ida. Bulu-bulu cahaya berjatuhan perlahan seperti hujan emas. Namun ingat, lanjut suara itu, kali ini lebih tegas, setiap keajaiban selalu mengundang ujian. Akan ada manusia yang tergoda oleh cahaya, bukan oleh kebaikan. Ida mengangguk, meski hatinya bergetar. Aku takut, tapi aku akan mencoba. Burung merak agung itu mengibaskan sayapnya. Satu helai bulu bercahaya melayang ke arah Ida dan menyentuh dadanya. Seketika, kehangatan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bangunlah, Ida. Waktumu di dunia manusia belum selesai. Cahaya memudar. Ida tersentak bangun. Ia kembali berada di dalam gubuk tua. Pagi telah tiba. Sinar matahari menembus celah bambu, menciptakan garis-garis cahaya hangat. Hujan telah benar-benar berhenti. Udara terasa segar, seperti setelah dibersihkan. Ida terengah, tangannya mencengkeram dadanya. Jantungnya berdegup kencang. Itu mimpi, gumamnya. Namun saat ia menoleh ke arah burung merak itu, Ida terdiam. Burung merak itu kini berdiri tegak. Bulu-bulunya mengembang indah, kering dan bersih, seolah hujan semalam tak pernah menyentuhnya. Luka di sayapnya menghilang tanpa bekas. Dan yang paling membuat Ida terkejut, di dekat kakinya, tergeletak satu helai bulu merak berkilau lembut, persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Ida memungut bulu itu dengan tangan gemetar. Saat jemarinya menyentuhnya, perasaan damai menyelimuti hatinya. Ia menatap burung merak itu, yang kini memandangnya dengan tenang. Apa yang kulihat semalam, itu nyata, bukan? Bisik Ida. Burung merak itu mengangguk perlahan. Di saat itulah Ida menyadari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi sekadar gadis desa biasa. Ia telah dipilih oleh alam, dan keajaiban besar baru saja mulai bergerak. Dan jauh di luar sana, takdir sedang menunggu untuk diuji. Pagi itu, hutan Sumberjati terasa berbeda. Udara lebih segar, sinar matahari menembus dedaunan dengan lembut, dan kicau burung terdengar lebih ramai dari biasanya. Ida melangkah keluar dari gubuk tua dengan hati berdebar, masih menggenggam bulu merak bercahaya yang ia selipkan hati-hati di balik bajunya. Burung merak itu berjalan di depannya beberapa langkah, lalu berhenti. Ia menoleh ke arah Ida, seolah memberi isyarat perpisahan. Kau akan kembali ke hutan? Tanya Ida lirih. Burung merak itu mengeluarkan suara lembut, lalu berjalan perlahan masuk ke rimbunnya pepohonan. Sebelum benar-benar menghilang, ia membuka ekornya sejenak. Cahaya tipis memancar, lalu lenyap bersama langkahnya. Ida berdiri lama, menatap ke arah burung itu menghilang. Dadanya terasa hangat sekaligus kosong. Ada perasaan kehilangan, namun juga keyakinan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Aku tidak sendiri, bisiknya pada diri sendiri. Ia lalu melangkah pulang ke desa. Saat memasuki pematang sawah,
Ida terkejut melihat pemandangan yang tak biasa. Tanah sawah yang semalam terlihat kering dan retak kini tampak lembab. Air mengalir pelan di sela-sela pematang, memantulkan cahaya matahari pagi. Ida berhenti, berlutut, dan menyentuh tanah itu. Air, napasnya tercekat. Ia menoleh ke arah sungai kecil di kejauhan. Airnya mengalir jernih, lebih deras dari beberapa hari sebelumnya. Padahal, seminggu terakhir sungai itu hampir mengering. Hati Ida bergetar. Ia teringat mimpi dan pesan burung merak agung. Keajaiban tidak lahir dari kekuatan, melainkan dari ketulusan. Ia melanjutkan langkah dengan perasaan campur aduk, takut sekaligus penuh harap. Sesampainya di rumah bambu kecilnya, Ida mendapati ibunya, Maksari, duduk lemas di dipan. Wajah ibunya pucat, napasnya tersengal. Penyakit yang diderita Maksari selama berbulan-bulan kembali kambuh. "Bu," Ida berlari mendekat, memegang tangan ibunya. "Kenapa ibu tidak membangunkanku tadi pagi?" Maksari tersenyum lemah. "Ibu tidak ingin merepotkanmu, Nak. Badan ibu cuma terasa lebih berat dari biasanya." Ida menelan ludah. Rasa takut merayap di dadanya. Selama ini, ia hanya bisa berdoa dan mengandalkan ramuan sederhana untuk meredakan sakit ibunya. Tidak pernah benar-benar sembuh. Tanpa sadar, Ida menggenggam bulu merak di balik bajunya. Hangatnya terasa mengalir ke telapak tangannya. Ia memejamkan mata. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "jika semua yang terjadi semalam adalah kehendak MU, tolonglah ibuku." Ida menempelkan tangannya di dada ibunya. Tidak ada mantra, tidak ada doa panjang, hanya ketulusan dan harapan. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Tiba-tiba, Maksari terbatuk pelan, lalu menarik napas panjang. Wajahnya perlahan memerah, napasnya lebih teratur. Ia membuka mata dengan pandangan lebih jernih. "Ida," suaranya terdengar lebih kuat. "Kenapa ibu merasa ringan?" Ida membeku. Air mata langsung mengalir di pipinya. "Ibu tidak pusing?" tanya Ida, suaranya gemetar. Maksari menggeleng perlahan. Ia mencoba bangkit dan berhasil duduk tanpa bantuan. Raut keheranan tampak jelas di wajahnya. "Subhanallah, tubuh ibu tidak sakit seperti biasanya," ucap Maksari lirih. Ida menutup mulutnya, menahan tangis haru. Dadanya bergetar hebat. Ia tidak berani berkata apa-apa, hanya memeluk ibunya erat-erat. Di luar rumah, kejadian-kejadian kecil lain mulai terjadi. Sumur Pak Wiryo yang semalam kering kini penuh air. Pohon pisang yang hampir mati mengeluarkan tunas baru. Burung-burung beterbangan rendah, hinggap di atap rumah warga seolah membawa kabar baik. Warga desa mulai berbisik. Aneh, air tiba-tiba naik. Padahal kemarin hampir kering. Seperti ada berkah turun semalam. Ida mendengar bisikan-bisikan itu saat ia membantu ibunya memasak. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bahagia atau takut. Ia teringat pesan dalam mimpinya bahwa setiap keajaiban akan mengundang ujian. Sore harinya, Ida pergi ke sawah untuk memastikan apa yang ia lihat pagi tadi. Dan benar saja, padi yang mulai menguning tampak lebih segar. Air mengalir rata di pematang. Tanah terasa hidup. Ida berdiri di tengah sawah, angin mengibaskan rambutnya. Ia menggenggam bulu merak itu erat-erat. "Jika ini semua memang karena ketulusan," katanya dalam hati, "aku harus menjaganya, bukan memanfaatkannya." Namun dari kejauhan, sepasang mata mengawasi.
Seseorang berdiri di balik pohon kelapa, memperhatikan Ida dan sawah yang berubah. Tatapannya tajam, penuh perhitungan, tanda bahwa keajaiban pertama ini tidak akan luput dari perhatian orang-orang yang haus keuntungan. Ida belum menyadari bahaya itu. Ia hanya tahu satu hal. Keajaiban telah dimulai, dan hidupnya tak lagi berjalan lurus seperti sebelumnya. Keajaiban tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan, sekuat apapun seseorang berusaha. Ia selalu meninggalkan jejak, pada air yang mengalir tiba-tiba, pada tanah yang kembali subur, dan pada manusia yang mendadak sembuh tanpa penjelasan. Pagi di desa Sumberjati tak lagi sama. Orang-orang berkumpul di tepi sawah, membicarakan hal yang sama dengan suara berbisik namun penuh rasa ingin tahu. Pak Wiryo berdiri di dekat sumurnya yang kini penuh air, berkali-kali menimba seolah takut air itu akan menghilang jika ia berpaling sesaat. "Semalam aku cek, kering," katanya heran. "Pagi ini penuh sampai bibir sumur." "Di ladangku juga begitu," sahut warga lain. "Tanahnya lembab, padahal hujan cuma sebentar." Nama Ida mulai disebut-sebut. Katanya Ida pulang dari hutan waktu hujan badai. Ada yang lihat dia keluar pagi-pagi dari arah gubuk tua. Dan ibunya sakit menahun, tapi sekarang bisa bangun. Bisikan-bisikan itu seperti angin yang pelan tapi pasti menyebar ke seluruh desa. Sementara itu, Ida memilih diam. Ia menjalani hari seperti biasa, memasak, membantu ibunya, pergi ke sawah, namun hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Bulu merak yang ia simpan di kain kecil selalu ia bawa, tersembunyi di balik bajunya. Hangatnya menjadi pengingat sekaligus beban. Ia takut, bukan pada keajaiban itu sendiri, melainkan pada manusia. Siang itu, Ida sedang menumbuk padi di halaman rumah ketika beberapa ibu desa berhenti di depan pagar bambunya. Tatapan mereka berbeda, bukan lagi sekadar iba atau meremehkan, melainkan penuh selidik. "Ida," panggil salah satu dari mereka, Buruk Mini, dengan senyum yang dipaksakan. "Kami dengar ibumu sudah sembuh?" Ida menghentikan tumbukannya. "Iya, Bu. Alhamdulillah, mungkin karena doanya banyak yang terkabul." Buruk Mini saling pandang dengan yang lain. "Kau melakukan apa semalam? Kau ke hutan, ya?" Jantung Ida berdegup kencang. Ia menggeleng pelan. "Saya cuma pulang kehujanan. Tidak ada apa-apa." Jawabannya terdengar biasa, namun tangannya gemetar. Para ibu itu tidak langsung pergi. Tatapan mereka menyiratkan keraguan. Di kejauhan, Pak Lurah berdiri memperhatikan dari bawah pohon asam. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh perhitungan. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Ida pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Sungai itu kini mengalir jernih, airnya dingin dan segar. Saat Ida menyentuhkan tangannya ke air, bulu merak di balik bajunya terasa hangat, lebih hangat dari biasanya. Ida terdiam. Air di sekitarnya beriak lembut, seolah menyambut kehadirannya. "Tidak, aku tidak boleh," bisiknya panik. Ia segera menarik tangannya, menahan rasa bersalah. Ia teringat pesan burung merak agung, bahwa keajaiban bukan untuk dipamerkan atau dimanfaatkan. Namun seseorang telah melihatnya. Dari balik semak, seorang lelaki tua bernama Pak Jatmiko, yang dikenal sebagai pemburu hutan sekaligus pencari benda-benda langka, mengamati Ida dengan mata menyipit. Ia telah mengikuti kabar perubahan desa sejak pagi. "Itu bukan kebetulan," gumamnya. Gadis itu membawa sesuatu. Malamnya, desa kembali ramai.
Pak Lurah memanggil warga untuk berkumpul di balai desa. Alasannya sederhana, membicarakan perubahan air dan hasil sawah. Namun Ida tahu, pembicaraan itu akan mengarah padanya. Ida duduk di sudut balai bersama ibunya. Ia menunduk, berusaha tak menarik perhatian. "Saudara-saudara," ujar Pak Lurah, "desa kita sedang mendapat berkah. Tapi kita perlu tahu dari mana datangnya." Beberapa warga langsung menoleh ke arah Ida. Ada yang melihat Ida di hutan malam hujan badai. Ibunya sembuh setelah itu. Air naik setelah dia pulang. Suara-suara itu menusuk telinga Ida. Napasnya terasa sesak. Ibunya menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. Pak Lurah mengangkat tangan. "Tenang. Kita tidak menuduh. Kita hanya ingin kejelasan." Semua mata tertuju pada Ida. Ia berdiri dengan kaki gemetar. Tenggorokannya kering. "Saya tidak melakukan apa-apa," katanya jujur. "Saya hanya menolong sesuatu yang terluka." Ruangan hening seketika. "Menolong apa?" tanya seseorang tajam. Ida terdiam. Wajah burung merak itu terbayang jelas di benaknya. Hangat bulu emas itu terasa berdenyut. "Aku tidak bisa," katanya dalam hati. "Belum sekarang." "Saya mohon," lanjut Ida pelan, "jangan mencari-cari sesuatu yang tidak perlu. Jika desa ini diberi kebaikan, mari kita jaga bersama. Jangan dirusak." Sebagian warga terdiam, tersentuh oleh ketulusan Ida. Namun tidak semua hati sebersih itu. Pak Jatmiko tersenyum tipis di sudut ruangan. Malam itu, ketika Ida pulang, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Dari balik pepohonan, terdengar suara kepakan sayap pelan. Burung merak itu muncul di kejauhan, berdiri di bawah cahaya bulan. Ida menghampirinya dengan langkah cepat. "Mereka mulai curiga," bisik Ida panik. "Aku takut." Burung merak itu menatapnya lama. Lalu suara lembut kembali bergema di dalam batinnya. Ujian telah dimulai. Cahaya selalu menarik bayangan. Ida menelan ludah. "Apa yang harus kulakukan?" Burung merak itu membuka ekornya sedikit, menebarkan cahaya tipis ke tanah. Tanah bergetar pelan, seolah mengingatkan Ida bahwa alam bersamanya, namun tidak akan selalu melindunginya dari pilihan sulit. "Bersiaplah," suara itu berbisik. "Akan ada manusia yang tidak datang dengan hati, melainkan dengan keserakahan." Ida memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar takut, bukan kehilangan keajaiban, tetapi kehilangan kemanusiaan orang-orang di sekitarnya. Dan jauh di luar desa, sebuah kabar tentang burung merak ajaib mulai bergerak menuju telinga yang salah. Desa Sumberjati tidak pernah ramai oleh orang asing. Letaknya yang jauh dari jalan besar membuat desa itu selama bertahun-tahun hidup dalam kesunyian. Namun pagi itu, suara derap kaki kuda dan mesin sepeda motor memecah ketenangan. Ida yang sedang menyapu halaman rumahnya berhenti seketika. Debu beterbangan di jalan tanah desa. 3 orang asing memasuki Sumberjati, 2 lelaki bertubuh kekar mengenakan jaket kulit, dan 1 lelaki berusia sekitar 50 tahun dengan pakaian rapi serta tatapan tajam. Warga desa keluar dari rumah masing-masing, memandang dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. "Siapa mereka?" bisik seseorang. Ida merasakan bulu kuduknya meremang. Hatinya berdegup cepat. Tanpa alasan yang jelas, ia tahu mereka datang bukan sekadar bertamu. Di balai desa, Pak Lurah menyambut para pendatang itu dengan senyum resmi.
Lelaki berpakaian rapi itu memperkenalkan diri sebagai Tuan Rangga, seorang pengusaha dari kota yang tertarik pada keunikan alam Sumberjati. Kami mendengar desa ini mengalami perubahan luar biasa, ujar Rangga dengan suara tenang namun penuh tekanan. Air melimpah, tanaman subur, padahal daerah sekitar sedang kering. Pak Lurah mengangguk hati-hati. Kami bersyukur, Tuan. Mungkin ini rezeki. Rangga tersenyum tipis. Rezeki selalu punya sumber. Tatapan Rangga menyapu wajah-wajah warga, berhenti sejenak pada Ida yang berdiri di kejauhan bersama ibunya. Senyum tipis itu menghilang, berganti sorot mata tajam. Sore harinya, Rangga dan anak buahnya mulai berkeliling desa. Mereka memotret sumur, sawah, dan sungai. Mereka bertanya terlalu banyak, lebih dari yang seharusnya. Ida membantu ibunya di rumah, tetapi telinganya menangkap setiap kabar yang beredar. Mereka mencari penyebabnya, kata seorang tetangga. Katanya mau investasi. Kalau desa jadi maju, kan bagus. Namun Ida tahu, tidak semua kemajuan datang dengan niat baik. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus dingin. Ida duduk di dalam rumah, memandangi bulu merak yang kini ia simpan di dalam wadah bambu. Cahaya dari bulu itu tampak meredup, seolah merespons kegelisahannya. Apakah aku salah menolongmu? Bisik Ida, suara bergetar. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ida tersentak. Ibunya menoleh dengan cemas. Siapa malam-malam begini? Ida membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Rangga, ditemani satu anak buahnya. Senyum sopannya tak mampu menyembunyikan niat yang tersembunyi. Maaf mengganggu, katanya. Boleh saya bicara sebentar, Ida? Nama itu disebutnya dengan sengaja, tepat sasaran. Ida menelan ludah. Ada perlu apa, Pak? Rangga melirik ke dalam rumah, ke arah Maksari yang duduk lemah namun waspada. Kami hanya ingin tahu kabar tentang perubahan yang terjadi. Banyak yang bilang, semua berawal setelah kau pulang dari hutan. Jantung Ida berdegup keras. Itu hanya kebetulan, jawab Ida cepat. Rangga tersenyum lebih lebar. Kebetulan jarang terjadi berulang kali. Ia mendekat satu langkah. Suaranya diturunkan. Jika kau tahu sesuatu, kau bisa berbagi. Aku bisa membantu keluargamu. Rumah yang lebih layak, pengobatan terbaik untuk ibumu, masa depan yang aman. Tawaran itu seperti pisau bermata dua. Ida terguncang. Ia menoleh ke arah ibunya. Wajah Maksari tampak pucat. Ida mengepalkan tangan. Maaf, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Tatapan Rangga mengeras sesaat, lalu kembali tersenyum. Baik. Kami tidak memaksa. Tapi ingat, rahasia besar jarang bisa disimpan lama. Ia berbalik pergi. Begitu pintu tertutup, kaki Ida terasa lemas. Ia bersandar pada dinding, napasnya terengah. Ia berbahaya, Ida, bisik Maksari. Ida mengangguk. Air mata menggenang di matanya. Aku tahu, Bu. Malam itu, Ida diam-diam keluar rumah menuju tepi hutan. Bulan menggantung pucat di langit. Burung merak itu muncul dari balik pepohonan, seolah sudah menunggunya. Mereka datang, kata Ida lirih. Dan mereka tidak akan berhenti. Burung merak itu menatapnya dengan mata tenang namun dalam. Inilah yang telah kuperingatkan, suara itu bergema di batin Ida. Cahaya menarik mereka yang lapar.
Apa yang harus kulakukan? Tanya Ida putus asa. Aku ingin melindungimu, tapi aku juga harus melindungi ibuku dan desa. Burung merak itu membuka ekornya perlahan. Tanah di sekitar mereka bergetar lembut. Daun-daun berdesir, membentuk lingkaran alami. Kadang, melindungi berarti berani kehilangan, suara itu berkata. Ujian terberatmu belum datang. Ida menutup mata, air mata jatuh ke tanah. Di kejauhan, di balik bayangan pohon, dua pasang mata mengintai. Anak buah Rangga mengikuti Ida tanpa suara. Malam itu, rencana mulai disusun. Dan keajaiban yang lahir dari ketulusan kini berada di ambang bahaya besar. Subuh di desa Sumberjati tidak lagi membawa ketenangan. Kabut pagi yang biasanya menenangkan kini terasa dingin dan menekan, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengintai. Ida terbangun dengan jantung berdebar keras, mimpi buruk tentang hutan yang terbakar masih melekat di benaknya. Ia segera bangkit dan mengintip keluar jendela bambu. Di kejauhan, ia melihat dua lelaki asing berjalan menyusuri pematang sawah. Langkah mereka terarah, tidak seperti orang yang sekadar lewat. Ida mengenali jaket kulit itu, anak buah Rangga. Bu, bisik Ida sambil mengguncang bahu ibunya. Mereka mulai bergerak. Maksari membuka mata, wajahnya pucat. Apa yang akan mereka lakukan? Ida menggigit bibir, mencari burung merak itu. Tanpa menunggu lebih lama, Ida menyambar kain penutup kepala dan menyelipkan bulu merak ke dadanya. Hangatnya langsung terasa lebih kuat dari biasanya, seolah memperingatkan bahaya yang mendekat. Ia keluar rumah diam-diam, menyelinap di antara rumah-rumah warga yang masih terlelap. Namun tak semua orang tidur. Di sudut jalan, Pak Jatmiko berdiri dengan busur panah di tangannya. Tatapannya bertemu dengan mata Ida. Tidak ada lagi senyum samar, hanya keserakahan telanjang. Kau tak bisa menyembunyikannya selamanya, nak, katanya dingin. Itu bukan milikmu. Ida mundur selangkah. Ia bukan barang. Ia makhluk hidup. Pak Jatmiko tertawa pelan. Di dunia ini, apapun bisa jadi barang kalau harganya cukup. Ia memberi isyarat. Dari balik rumah warga, dua lelaki Rangga muncul. Salah satunya membawa jaring besar. Ida berbalik dan berlari. Langkahnya menghantam tanah basah, napasnya terengah. Ia menuju hutan, satu-satunya tempat di mana ia masih merasa aman. Suara teriakan dan langkah kaki mengejarnya, memecah kesunyian pagi. Kejar, teriak seseorang. Hutan menyambut Ida dengan gelap dan lembab. Cabang-cabang pohon mencakar lengannya, namun ia tak berhenti. Ia berlari mengikuti naluri, mengikuti jalan yang pernah ia lalui bersama burung merak itu. Keluarlah, bisiknya putus asa. Dan seolah mendengar panggilannya, suara kepakan sayap terdengar dari atas. Burung merak itu muncul, terbang rendah di antara pepohonan, bulunya memantulkan cahaya samar. Mereka datang terlalu cepat. Suara itu bergema di batin Ida. Kau harus pergi. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu, seru Ida, air matanya bercucuran. Teriakan para pemburu semakin dekat. Jaring dilempar, melayang di udara. Burung merak itu menghindar, namun satu sayapnya tersentuh ujung jaring. Cahaya dari tubuhnya berpendar kuat, membuat para pemburu terhuyung sesaat. Tanah bergetar. Angin berputar kencang. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Burung merak itu mendarat di depan Ida. Matanya menatap Ida dalam-dalam, tatapan perpisahannya membuat dada Ida seakan diremas. Jika aku tetap di sini,
Mereka akan menghancurkan desa, katanya lembut. Keserakahan tidak akan berhenti padaku. Apa maksudmu? Suara Ida pecah. Burung merak itu menundukkan kepala, lalu mengibaskan sayapnya. Cahaya menyelimuti Ida, mendorong tubuhnya mundur dengan lembut namun kuat. Pergilah. Lindungi ibumu. Lindungi desa. Tidak. Ida berteriak, mencoba maju. Aku lebih memilih mereka menyakitiku daripada kehilanganmu. Air mata Ida jatuh ke tanah. Tanah itu bergetar lebih keras. Pepohonan berdesir, seolah ikut meratap. Para pemburu terhenti sejenak, terkejut oleh perubahan alam. Namun Rangga muncul dari balik semak, wajahnya penuh ambisi. Sekarang, teriaknya. Jaring dilempar kembali, lebih besar, lebih berat. Burung merak itu mengembangkan ekornya sepenuhnya. Cahaya biru keemasan meledak, menyilaukan mata semua orang. Ida terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam tanah. Pandangannya kabur. Dalam kilatan terakhir sebelum pingsan, Ida melihat burung merak itu terangkat oleh cahaya. Tubuhnya perlahan memudar, bukan tertangkap, melainkan menghilang ke dalam cahaya itu sendiri. Hutan mendadak sunyi. Jaring-jaring jatuh kosong ke tanah. Kemana ia pergi? Rangga berteriak marah. Tidak ada jawaban. Ida terbaring lemah, air mata mengalir tanpa suara. Dadanya terasa hampa, seolah sebagian jiwanya ikut pergi bersama cahaya itu. Saat kesadarannya hampir hilang, ia mendengar satu suara terakhir di dalam hatinya, lembut namun penuh janji. Pengorbananmu belum sia-sia. Keajaiban sejati belum berakhir. Ida pingsan. Ketika ia terbangun beberapa saat kemudian, hutan tampak biasa, tidak ada cahaya, tidak ada burung merak. Hanya jejak kaki, jaring kusut, dan kesunyian yang menyakitkan. Perburuan telah berakhir. Namun perang baru saja dimulai. Ida terbangun saat langit telah berubah warna menjadi kelabu sore. Kepalanya terasa berat, tubuhnya nyeri, dan tanah hutan yang dingin menempel di pipinya. Ia mencoba bangkit, tetapi rasa perih menjalar dari punggung hingga kaki. Merak, bisiknya lirih. Ia menoleh ke sekeliling. Hutan tampak sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada cahaya biru keemasan, tidak ada suara kepakan sayap, tidak ada kehangatan yang biasa ia rasakan. Hanya dedaunan jatuh dan sisa jejak kaki para pemburu. Hatinya hancur. Ida bangkit tertatih, berjalan menyusuri tanah hutan yang basah. Ia menemukan jaring-jaring kosong tergeletak tak beraturan. Di sana-sini tampak bekas terinjak, ranting patah, dan tanah tercabik, luka-luka alam yang membuat dadanya sesak. Mengapa aku tidak lebih kuat? Isaknya pecah. Ia berlutut di tengah hutan, tak peduli pakaian dan rambutnya kotor. Air mata jatuh satu persatu, membasahi tanah. Tangisnya bukan sekadar kesedihan, melainkan penyesalan dan ketakutan, takut bahwa pengorbanannya sia-sia, takut bahwa alam kini tak lagi memiliki penjaga. Air mata Ida jatuh semakin deras. Dan saat tetes terakhir menyentuh tanah, sesuatu terjadi. Tanah di bawah lututnya bergetar pelan. Daun-daun yang tadinya diam mulai berdesir. Angin berembus dari berbagai arah, berputar lembut mengelilingi Ida. Suara gemuruh jauh terdengar, bukan petir, melainkan napas bumi yang terbangun. Ida terkejut. Ia berdiri, jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Bisiknya. Di kejauhan, pepohonan bergerak serempak, seolah menoleh ke arahnya. Akar-akar yang menembus tanah tampak menguat, menahan tanah yang sempat rusak.
burung-burung kecil beterbangan keluar dari sarang, berputar di atas kepala Ida tanpa rasa takut. Ida memeluk tubuhnya sendiri, ketakutan bercampur takjub. Di saat itulah, ia merasakan sesuatu di dadanya, hangat, kuat, dan berdenyut. Ia teringat bulu merak yang selalu ia bawa. Dengan tangan gemetar, Ida merogoh kain di dadanya. Bulu itu masih ada. Namun kini, bulu merak itu tidak lagi redup. Ia bercahaya terang, memancarkan kilau biru keemasan yang lembut namun kuat. Cahaya itu mengalir ke telapak tangan Ida, menyebar ke seluruh tubuhnya. Ida terengah. Dalam sekejap, kenangan berkelebat di benaknya, mimpi cahaya, suara penjaga alam, tatapan burung merak saat perpisahan. Keajaiban sejati tidak pergi. Ia berpindah. Suara itu kembali terdengar di dalam batin Ida, lebih dalam dan lebih dekat dari sebelumnya. "Di mana kau?" tanya Ida dengan suara bergetar. "Aku ada di tempat yang seharusnya," jawab suara itu. "Dan kini, engkaulah yang harus berdiri." Ida jatuh berlutut lagi, namun kali ini bukan karena lemah. Tangannya menggenggam bulu merak itu erat-erat. Air mata kembali mengalir, namun bukan air mata putus asa, melainkan tekad. "Aku tidak ingin kekuatan," ucap Ida lirih. "Aku hanya ingin melindungi." Angin berhenti mendadak. Hening menyelimuti hutan, hening yang penuh hormat. Cahaya dari bulu merak menyebar ke tanah, merambat seperti aliran air. Tanah yang rusak mulai menutup. Ranting patah terangkat dan tersusun kembali. Daun-daun hijau bermunculan di dahan yang sempat gundul. Alam bangkit, bukan dengan kemarahan membabi buta, melainkan dengan ketegasan. Sementara itu, di desa Sumberjati, langit tiba-tiba menggelap. Angin bertiup kencang. Warga berhamburan keluar rumah. "Ada apa ini? Kenapa anginnya seperti badai?" Pak Lurah memandang ke arah hutan dengan wajah pucat. Pak Jatmiko berdiri tak jauh darinya, menggenggam busurnya yang kini bergetar hebat di tangannya, seolah menolak disentuh. "Ini bukan badai biasa," gumam Pak Jatmiko, ketakutan mulai menyelinap. Di tepi desa, Rangga dan anak buahnya bersiap pergi, wajah mereka penuh kemarahan karena gagal menangkap burung merak itu. Namun sebelum mereka sempat melangkah, tanah di bawah kaki mereka bergetar keras. "Pegangan!" teriak Rangga. Angin berputar kencang, debu dan daun beterbangan, memaksa mereka berlutut. Sungai meluap sedikit, cukup untuk mengingatkan bahwa air bisa menjadi berkah, juga peringatan. Kembali ke hutan, Ida berdiri di tengah pusaran angin yang kini terasa hangat, tidak melukai. Rambutnya berkibar, matanya terpejam, wajahnya basah oleh air mata dan cahaya. Ia mengangkat tangan perlahan. "Cukup," ucapnya, hampir tak terdengar. Dan alam pun tenang. Angin mereda. Cahaya menyusut, kembali masuk ke bulu merak di tangan Ida. Hutan kembali sunyi, namun bukan sunyi kosong. Sunyi yang hidup. Ida terhuyung, hampir jatuh, lalu bersandar pada batang pohon. Napasnya tersengal, tubuhnya lemah. Ia tidak merasa kuat, justru sangat rapuh. "Aku hanya manusia," bisiknya. "Dan itulah kekuatanmu," suara itu menjawab lembut. Keajaiban terbesar lahir dari hati yang rela berkorban. Ida menutup mata, membiarkan angin terakhir menyapu wajahnya. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi tidak akan bisa disembunyikan. Desa telah merasakannya. Orang-orang yang datang dengan niat gelap juga telah merasakannya. Kini, pilihan bukan lagi milik Ida seorang. Dan keajaiban besar,
yang selama ini tertahan, bersiap menampakkan wujud sejatinya. Pagi datang tanpa matahari. Langit desa Sumberjati tertutup awan kelabu yang menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban dosa manusia. Udara terasa berat, dan setiap napas membawa rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Warga berkumpul di halaman balai desa. Mereka tidak diperintah, tidak dipanggil, kaki mereka bergerak sendiri, digerakkan oleh firasat yang sama. Semua mata tertuju ke arah hutan. Ida berdiri di tepi hutan, tubuhnya masih lemah, namun langkahnya mantap. Bulu merak di dadanya berdenyut pelan, seirama dengan detak jantungnya. Ia tahu, hari ini bukan tentang keajaiban untuk dipuja, melainkan kebenaran yang harus dihadapi. Pak Lurah mendekat, wajahnya pucat. "Ida, apa yang terjadi semalam?" tanyanya dengan suara bergetar. Sebelum Ida menjawab, angin berembus lembut. Pepohonan di belakang Ida membuka jalur, seperti tirai alam yang tersibak perlahan. Cahaya keemasan muncul dari dalam hutan, tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Dari cahaya itu, burung merak muncul. Namun bukan merak yang mereka kenal. Tubuhnya jauh lebih besar, bulunya berkilau seperti langit malam bertabur bintang. Ekor panjangnya mengembang perlahan, menampakkan pola mata-mata cahaya yang bergerak hidup. Setiap kepakan sayapnya membuat udara bergetar, namun tak ada rasa takut, hanya rasa kecil di hadapan sesuatu yang agung. Beberapa warga jatuh berlutut. "Ya Tuhan," bisik seseorang. Rangga dan anak buahnya yang bersembunyi di kerumunan mundur ketakutan. Wajah mereka pucat, tangan gemetar. Senjata yang mereka bawa terasa berat, seolah menolak digunakan. Burung merak itu menunduk ke arah Ida. Cahaya dari tubuhnya menyatu dengan bulu yang ada di dada Ida. Seketika, ingatan warga desa berkelebat, bayangan hutan hijau di masa lalu, sungai yang jernih, hewan-hewan yang hidup damai sebelum perburuan dan keserakahan merusaknya. Satu persatu, orang-orang menangis. Itu hutan kita dulu," lirih seorang nenek. Suara burung merak bergema, tidak terdengar oleh telinga, namun langsung ke hati setiap manusia. "Aku bukan keajaiban yang datang untuk disembah. Aku adalah peringatan yang hidup." Rangga jatuh tersungkur. "Ampun, aku hanya ingin uang, aku tidak tahu," teriaknya putus asa. Pak Jatmiko menjatuhkan busurnya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Akulah yang mengajari mereka berburu, akulah yang membuka jalan dosa ini," katanya terisak. Ida melangkah maju, menahan gemetar di kakinya. "Keajaiban ini tidak akan bertahan jika hati manusia tetap gelap," ucapnya lantang, suaranya menggema lebih kuat dari yang ia kira. Ia menatap warga desa satu persatu. "Alam tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan alam." Angin berputar lembut. Cahaya dari burung merak berubah warna, dari keemasan menjadi putih terang. Tanah bergetar pelan, bukan ancaman, melainkan ujian. Burung merak kembali bersuara. "Pilihlah, pertobatan atau kehilangan." Tiba-tiba, air sungai surut drastis, memperlihatkan dasar sungai yang kering dan retak. Ladang-ladang tampak layu seketika. Hanya sebentar, cukup untuk membuat manusia sadar betapa rapuhnya hidup tanpa alam. "Jangan!" teriak warga serempak. Pak Lurah berlutut. "Kami bersumpah menjaga hutan. Tidak ada lagi perburuan. Tidak ada lagi keserakahan." Satu persatu warga mengikuti, bersumpah dengan air mata dan tangan gemetar. Ida menoleh ke burung merak. Dadanya terasa sesak. Ia tahu,
harga dari semua ini belum dibayar. Jika ini harus berakhir, ambillah aku, bisik Ida. Burung merak menatap Ida lama. Cahaya di matanya lembut, penuh kasih. Pengorbananmu telah dimulai sejak kau memilih menolong saat hujan. Namun masih ada satu langkah terakhir. Cahaya menyelimuti Ida. Tubuhnya terangkat perlahan, membuat warga menjerit ketakutan. Ida, jangan ambil dia. Ida menutup mata, pasrah. Namun cahaya itu tiba-tiba terhenti. Burung merak mengepakkan sayapnya sekali, kuat dan agung. Cahaya menyebar ke seluruh desa dan hutan. Sungai kembali mengalir deras. Ladang menghijau lebih cepat dari biasanya. Pepohonan hutan tumbuh subur, lebih kokoh dari sebelumnya. Ida jatuh ke tanah, pingsan. Ketika ia terbangun, burung merak telah menghilang. Namun bulu di dadanya kini menyatu, berubah menjadi tanda cahaya kecil yang berdenyut lembut. Pak Lurah menggenggam tangan Ida dengan gemetar. Keajaiban itu memilihmu. Ida menatap hutan dengan mata berkaca-kaca. Aku bukan yang terpilih, katanya pelan. Aku hanya tidak tega. Di kejauhan, angin berbisik pelan di antara daun-daun, membawa satu pesan terakhir. Keajaiban sejati hidup selama manusia menjaga janjinya. Hujan turun pelan di desa Sumberjati, bukan hujan deras yang menakutkan, melainkan gerimis lembut yang menyuburkan tanah. Hujan yang sama seperti hari ketika Ida pertama kali menemukan burung merak itu. Dingin, sunyi, dan penuh belas kasih. Ida berdiri di depan rumah kayunya, menatap butiran air yang jatuh ke tanah. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak hari cahaya itu menyelimuti desa. Namun setiap tetes hujan masih mengingatkannya pada awal segalanya. Desa Sumberjati kini berubah. Hutan di pinggir desa kembali hijau lebat. Jalur-jalur perburuan telah ditutup dengan tanda larangan yang dibuat bukan karena takut, melainkan kesadaran. Sungai mengalir jernih, ikan-ikan kembali bermain di permukaannya. Burung-burung yang lama menghilang kini kembali bersarang di dahan-dahan tinggi. Dan semua itu terjadi tanpa keajaiban yang dipertontonkan. Warga desa bangun lebih pagi, bekerja bersama tanpa saling curiga. Mereka menanam pohon sebelum menanam padi, membersihkan sungai sebelum mengambil airnya. Anak-anak diajarkan nama-nama burung, bukan cara menangkapnya. Ida tetap Ida. Ia masih gadis desa yang menimba air di pagi hari, membantu ibunya menumbuk padi, dan menenun tikar di sore hari. Ia tidak mengenakan pakaian istimewa. Tidak ada mahkota cahaya, tidak ada pujian yang ia minta. Namun setiap orang tahu, desa ini berdiri karena ketulusannya. Pak Lurah sering datang meminta pendapatnya, tapi Ida selalu menolak duduk di depan. Aku tidak memimpin, katanya lembut. Aku hanya mengingatkan. Di balik kain bajunya, tanda cahaya kecil di dadanya masih ada. Tidak bersinar terang, hanya berdenyut lembut saat hutan terluka atau air sungai tercemar. Itu cukup baginya. Suatu sore, Ida berjalan ke tepi hutan. Tempat itu kini menjadi kawasan larangan, bukan karena takut kutukan, melainkan penghormatan. Ia duduk di bawah pohon besar tempat dulu ia menangis. Angin berembus pelan. Daun-daun bergerak, dan dari balik pepohonan, burung merak muncul, bukan dalam wujud raksasa bercahaya, melainkan merak biasa dengan bulu indah yang bersih dan sehat. Ida tersenyum. Kau kembali, bisiknya. Merak itu menatap Ida lama, lalu membuka ekornya perlahan. Tidak ada cahaya menyilaukan, hanya keindahan alami yang membuat dada terasa hangat. Setelah itu,
burung itu berbalik dan berjalan masuk ke hutan. Ida tidak mengikutinya. Ia tahu, tugasnya bukan mengejar keajaiban, melainkan menjaga keseimbangan. Malam harinya, warga desa berkumpul di balai. Mereka ingin membuat perayaan kecil, bukan untuk keajaiban, melainkan untuk janji yang telah ditepati. Ada doa, ada makanan sederhana, dan ada tawa yang jujur. Pak Jatmiko berdiri, suaranya bergetar namun penuh tekad. "Aku pernah merusak hutan ini," katanya. "Dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menjaganya." Rangga tidak lagi terlihat. Konon ia pergi meninggalkan desa, membawa rasa takut dan penyesalan. Tidak ada yang mengejarnya. Alam telah memberi pelajaran yang cukup. Di tengah keramaian, Ida duduk diam. Ia memandang langit malam yang cerah. Bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya. Ibunya menyentuh bahu Ida. "Kau tidak lelah, Nak?" tanyanya lembut. Ida tersenyum. "Kadang," jawabnya jujur. "Tapi lelah ini tidak menyakitkan." Malam semakin larut. Satu persatu warga pulang. Ida berjalan sendirian menyusuri jalan desa. Saat melewati tepi hutan, ia berhenti. Angin kembali berbisik. Penjaga sejati tidak dipuja. Ia berjalan bersama manusia, diam namun setia. Ida memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. "Aku akan menjaga," bisiknya. "Selama aku hidup." Angin berhenti. Di kejauhan, suara burung merak terdengar, pelan, jauh, namun nyata. Esok hari, hujan berhenti. Matahari terbit cerah, menyinari desa yang hijau dan damai. Anak-anak berlari di pematang sawah, burung-burung terbang bebas, dan sungai mengalir jernih membawa kehidupan. Ida melangkah ke hari barunya, tanpa mahkota, tanpa pujian. Namun di setiap langkahnya, alam mengenalnya. Dan selama masih ada manusia yang menolong tanpa pamrih, keajaiban tidak akan pernah benar-benar pergi.